Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya ada pesan Tuhan yang sangat penting bagi kita untuk kita mengerti pada malam hari ini. Oke, semuanya pasti Alkitabnya ada di HP ya biasanya ya. Oleh sebab itu, kalau misalnya ada di HP, coba tulis kata tabir. Biasanya kan ada tanda untuk tanya ya. Kata tabir itu di perjanjian lama keluarnya di mana pertama kali. Dan kemudian kata tabir nanti di perjanjian baru keluar pertama kali ada di mana. Coba kita lihat dulu ya. Saya pelayanan mimbar sudah 25 tahun. 25 tahun yang lalu kalau saya suruh buka Alkitab, seluruh gereja bunyi begini. Kresek, kresek, kresek. Sekarang udah gak ada bunyi lagi. Semuanya. Oke. Tabir, kata pertama yang keluar di perjanjian lama itu pasti ada di Keluaran 26 ayat yang ke-31. Betul? Sama Alkitab kita ya? Oke. Saya bacakan dulu di ayat yang ke-30 supaya kita mengerti bahwa ini ada kaitannya dengan hidup kita hari ini. Ya, karena saya sedih sekali banyak orang Kristen yang sama sekali hidupnya tidak menikmati Tuhan, tidak enjoy, tidak menikmati perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Keluaran 26 ini berbicara tentang pertama kali waktu sebuah tempat ibadah itu dibuat. Tempat ibadah. Tempat ibadah itu adalah tempat di mana nantinya Tuhan akan hadir di situ. Dan semua ini akhirnya kita seringkali salah mengerti karena kita masih mengerti pakai cara yang lama. Ya, jadi mereka membuat tempat ibadah pertama kali itu namanya Tabernakel Musa atau Kemah Suci yang kita kenal. Kemudian ada Bait Allah 1, Bait Allah 2, dan sampai hari ini ada gedung gereja ini. Ya. Oke, ayat 30, Keluaran 26. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ada kata harus di situ. Dan kata harus akan keluar terus menerus. Ayat 31 dimulai juga dengan kata harus. Haruslah kau buat tabir dengan kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus. Yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerubnya buatan ahli tenun. Makin ribet ya ayatnya ya, makin bingung kan? Oke. Haruslah ayat 32, keluar lagi. Engkau menggantungannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas. Dengan apa kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Ayat 33, keluarlah kembali kata harus. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu. Dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir. Tabut hukum itu adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan dibawa ke belakang tabir. Dan perhatikan kalimat ini. Sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Dengan kata lain, tabir adalah pemisah dari hadirat Tuhan dengan manusia. Manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Pada saat itu, jika manusia memerlukan sebuah pengampunan dosa, akhirnya timbul yang namanya hari pendamaian di mana manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Yang memperdamaikan manusia dengan Tuhan itu adalah imam besar. Namanya imam besar Harun pada saat itu. Waktu dia mau masuk ke dalam ruang maha kudus, dari ruang kudus kalau kita lihat kemah suci itu ada 3 bagian, itu pasti ngejelimet lagi ngebahasnya. Intinya adalah dia harus masuk ke dalam ruang maha kudus, dia harus membuka tabirnya, sekali setahun dia buka tabirnya, dia bawa darah hewan. Dia percikan di atas tabut perjanjian, hadirat Tuhan turun, dan ketika hadirat Tuhan turun, Tuhan harus melihat manusia dari lensa hukum Taurat. Kalau manusianya atau imam besar tidak kudus, mati dia di situ. Jadi ada kemungkinan besar sehari sebelum dia harus masuk ke dalam ruang maha kudus di hari pendamaian, ada mungkin dia tumpengan dulu sama keluarganya. Karena ada kemungkinan besar dia besoknya mati. Dan ada kemungkinan besar keluarganya mengatakan kepada dia, Run, udah kudus gak kamu Run? Kamu udah mengadakan perjamuan gak bagimu sendiri? Persembahan-persembahan pengorbanan bagi dirimu sendiri supaya engkau menguduskan dirimu sebelum kau masuk ke dalam ruang maha kudus. Run, semoga engkau gak mati besok Run. Abang Harun, balik ya besok bang. Itu adalah hari pendamaian. Hari yang sangat sakral, sangat luar biasa, dan juga mengerikan. Itu pemisah.
Karena manusia waktu saat itu belum memiliki Yesus. Sekarang coba lihat, kata tabir pertama kali yang keluar ketika kita membuka perjanjian baru. Ya, Bapak Ibu gampang tinggal klik aja kata tabir keluar pertama kali pasti ada di Matius pasal yang ke-27. Dan pasti yang keluar adalah ayat 51. Betul? Sama Alkitab kita? Oke. Saya bacakan dulu ayat yang ke-50. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Oke, perhatikan prinsip ini baik-baik. Perhatikan, ikuti perlahan-lahan. Ya, pelajaran ini supaya Bapak Ibu mengerti siapakah Tuhan kita, supaya malam hari ini kita mengerti hatinya Tuhan seperti apa. Yang sangat mengasihi kita. Kita nyanyi lagu dari tadi, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tapi seringkali hanya sekedar lagu, kita pulang dari tempat ini, kita kembali ke dalam pemikiran yang salah. Perhatikan ini baik-baik. Yesus menyerahkan nyawanya. Sejak awal, kematian itu sudah ada. Sejak awal manusia diciptakan, kematian itu sudah ada. Dan kematian itu statusnya pada awalnya tidak ada kuasanya atas manusia. Ada kehidupan, ada kematian. Itu sebabnya Tuhan Allah berfirman begini kepada manusia, kamu jangan makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, you will surely die, bahasa Inggrisnya. Kamu pasti mati. Dengan kata lain, kamu akan mengaktifkan kematian. Kematian gak punya kuasa. Kematian bisa berkuasa atas manusia ketika kematian diberikan dosa. Dosa itu adalah kuasa yang diberikan kepada kematian sehingga kematian bisa membunuh manusia. Jadi itu sebabnya Tuhan bilang, selama kamu taat, kematian tidak akan bisa membunuhmu. Kematian ada, tetapi kematian gak berkuasa atasmu. Kamu akan hidup selamanya. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia mengaktifkan kematian. Manusia memberikan dosa itu sebagai kuasa kepada kematian. Hari itu kematian mempunyai kuasa untuk membunuh manusia. Terjadilah kematian. Kematian itu bukannya berarti orangnya hilang, bukan. Kematian itu artinya adalah dipisahkan, makanya manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Dan kemudian manusia juga mengalami kematian fisik, roh dipisahkan dari tubuh. Bapak Ibu, Yesus mengalami dua fase kematian juga. Dia menebus dosa manusia sama seperti pada awalnya manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya peluh bercampur darah di Taman Getsemani. Itu sebabnya dia mengalami proses yang namanya hematohidrosis. Di mana pada pertama kali dalam hidupnya dia dipisahkan dari hadirat Bapa. Itu sebabnya dia berteriak di kayu salib, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu fase kematian pertama. Sekarang perhatikan prinsip ini baik-baik. Orang Yahudi, bangsa Romawi, tentara Romawi, tidak ada satupun yang bisa membunuh Yesus. Yesus menyerahkan nyawanya. Gak ada yang bisa bunuh dia. Jadi kalau ada orang, oh ini orang ini bunuh dia, tentara serdadu Romawi bunuh dia. Itu salah, bukan. Yesus menyerahkan nyawanya. Saya mau kita mengerti prinsip dari kata ini, menyerahkan nyawanya. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Satu-satunya manusia yang dilahirkan ke muka bumi, Tuhan menjelma menjadi manusia yang lahir tanpa dosa dan hidupnya tidak ada dosanya. Sekarang bagaimana supaya akhirnya kematian bisa membunuh dia? Karena dia gak ada dosanya. Kematian gak punya kuasa untuk membunuh dia karena dia tidak ada dosanya. Yang dia lakukan adalah dia mengambil semua dosa manusia termasuk dosa kita yang belum ada pada saat itu. Ditimpakan di atas tubuhnya, ditimpakan di atas hidupnya. Kemudian dia datang menghampiri kematian dan dia katakan, sekarang aku berikan kamu kuasa, kamu sekarang aku validasi, kamu bisa bunuh saya. Itu arti menyerahkan nyawa. Mati di kayu salib. Padahal kita belum ada. Kitanya belum lahir. Untuk sesuatu yang sangat dahsyat. Perhatikan ayat 51, apa yang terjadi. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Pada saat itu yang terjadi adalah tabir yang merupakan pemisah antara manusia dengan Tuhan dirobek sama Yesus. Jangan dijahit lagi tabirnya. Dirobek sama Yesus. Sehingga apa? Hari ini saudara dan saya diperdamaikan dengan Tuhan. Hari ini Tuhan tidak berseberangan dengan manusia.
Hari ini bahkan yang datang ke tempat ini dengan kondisi yang masih terikat dosa, hampiri tahta Tuhan, yang ada bukan murka Tuhan, yang ada adalah pengampunan dari Tuhan. Betapa dahsyatnya pengharapan kita kalau hari ini kita mengerti pengharapan saya itu ada kepada Tuhan yang tidak pernah berseberangan sama saya. Saya makanya suka sedih ketika banyak jemaat yang masih datang kepada saya dan masih bertanya hal-hal seperti begini. Saya masih ada kutuk keluarga, Pak. Tuhan murka, Tuhan marah, Pak. Saya lagi bayar harga, Pak. Itu kata-kata yang sangat salah. Percuma kalau kita masih katakan begitu, percuma karya Kristus yang katakan selesai di kayu salib. Tetelestai, selesai semuanya. Sampai kapanpun kita hidup, kalau kita nggak mengerti hati Tuhan, kita tidak akan mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kita nggak akan ngalamin perjalanan yang indah sama Yesus. Itu sebabnya banyak orang Kristen datang kepada saya bilang begini, Pak, saya udah doa sekian lama, saya udah puasa sekian hari, mana Pak Tuhan nggak jawab? Ikut Tuhan pakai formula. Beda sama teman saya yang udah kena kanker stadium 4 bilang begini sama saya, badannya udah habis. Bill, Tuhan baik Bill. Selagi ada hari esok pasti ada pengharapan Bill. Habis badannya. Sampai kapanpun Bill, aku tetap akan nyatakan dia baik dan aku menikmati perjalanan hidupku dengan dia. Badannya habis. Kemudian dia katakan, Bill, aku ingat khotbahmu Bill. Engkau katakan bahwa hari ini kita sudah berdoa dari posisi yang sudah menang karena memang Kristus sudah selesai di kayu salib. Aku percaya Bill, aku sudah terima kesembuhan. Habis badannya. 2 bulan lalu saya ke apartemennya dia. Teman saya ini sudah disembuhkan Tuhan, sempurna disembuhkannya. Disembuhkan Tuhan. Kenapa? Mengerti isi hati Tuhan. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Ya, perhatikan ini baik-baik. Kita dari kecil, ada yang kemungkinan sudah Kristen dari kecil. Kalau ditanya agamanya apa, pasti kita jawab Kristen. Semua agama diciptakan sama manusia untuk manusia datang kepada Tuhan dengan upaya kepada Tuhan. Termasuk agama Kristen. Oke, termasuk agama Kristen. Itu sebabnya saya selalu katakan dan ingatkan jemaat, hormati agama Kristen. Hormati sinode, hormati denominasi, hormati tata-tata ibadah. Karena semua gereja punya tata ibadah masing-masing. Jangan dikultuskan. Kejar Yesusnya. Kalau kita mengkultuskan yang namanya sarana-sarana ini, kita nggak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan kita mulai mengeluarkan kata-kata yang salah. Ya, banyak orang memulai ibadahnya, dia berpikir bahwa oh ini hanya satu-satunya ibadah di dalam 1 minggu ketika saya datang ke dalam gedung gereja. Kemudian dia mulai katakan hal seperti ini di dalam sebuah awal daripada ibadah. Tuhan layakkan kami Tuhan. Kedengarannya bagus, indah, dan rendah hati doa seperti begitu. Padahal harusnya orang-orang berdoanya apa? Tuhan terima kasih bahwa aku sudah dilayakkan di kayu salib ribuan tahun yang lalu. Akhirnya jemaat dengar. Oh iya ya, belum layak berarti ya. Karena kita harus dilayakkan dulu. Berarti apa? Aku harus ikut ibadah. Nyanyi dulu. Perjamuan, persembahan, dengar khotbah, doa berkat. Pulang, baru aku dilayakkan. Saya mau beritahu kepada kita, hari ini kita hidup taat bukan untuk dilayakkan karena kita sudah dilayakkan di kayu salib. Kalau kita mengerti prinsip-prinsip dasar ini, merdeka kita. Jadi apa? Hormati. Karena agama Kristen dibuat sama manusia juga. Satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya dan menghampiri manusia hanya Yesus. Dan dia datang, dia gak pernah datang begini. Saya bawa agama Kristen, gak pernah. Dia bawa hubungan. Itu sebabnya dia selalu kasih tahu, yuk belajar daripadaku. Makanya kuk yang kupasang itu ringan. Kemudian kalimat berikutnya dikatakan apa? Learn from me, belajar daripadaku. Belajar isi hatiku nak. Supaya kamu ngerti siapa aku. Bahwa aku sangat sayang sama kamu. Akhirnya pengharapan kita betul-betul pengharapan yang memerdekakan hidup. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita gak berseberangan sama kita. Banyak orang berpikir bahwa kalau saya datang ke gedung gereja bahwa itu adalah tempat ibadah. Betul, ini salah satu tempat ibadah.
Saya mau beri pengertian ini kepada kita. Di Matius 12 ya, nanti baca sendiri di rumah. Yesus mengatakan begini kepada murid-muridnya, sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung karena mereka melihat bait Allah kedua yang didirikan sama Zerubabel, kemudian direnovasi sama Herodes, bait Allah yang megah. Markus 13 mereka keluar dari bait Allah, Yesus bilang apa? Sebentar lagi akan hancur nih semuanya. Bapak Ibu kalau ke Yerusalem itu batu-batu bekas bait Allah kedua masih ada di situ. Kalimat itu dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Makanya kita ini semuanya adalah gereja Tuhan. Ini gedungnya. Ketika nanti doa berkat disampaikan di tempat ini, gak boleh ngomong begini, aku sudah selesai ibadah. Karena ibadah tidak pernah selesai. Karena saya gerejanya, ketika saya keluar dari tempat ini, kemanapun saya pergi tempat itu berubah jadi tempat ibadah karena saya gerejanya. Kalau tidak suami istri yang bertengkar di dalam mobil ketika mau masuk ke dalam gedung gereja, dia akan bilang, ibadah dulu, nanti lanjut lagi ya. Masuk ke dalam gedung gereja, shalom, shalom, munafik semuanya. Shalom, shalom, tempat ibadah, dia pikir tempat ibadah. Selesai doa berkat, sampai mobil, masuk mobil. Sampai mana tadi? Kamu pikir, kalau kau pikir aku lupa ya? Sampai mana tadi? Berlanjutan. Kita masuk ke dalam rumah kita berubah jadi tempat ibadah. Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi orang tua, mengasihi anak kita. Kita masuk ke dalam tempat pekerjaan kita di hari Senin. Oh itu luar biasa, itu saya gak punya waktu untuk bahas itu. Dahsyat prinsipnya. Pertama kali manusia diciptakan, kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan diberikan bumi. Kejadian 2 ayat 5, manusia diberikan tempat pekerjaan. Belum ada semak, belum ada tumbuhan, karena belum ada hujan, karena belum ada pengelolanya. Manusia gak pernah dikasih gereja waktu diciptakan Tuhan pada awalnya. Manusia diberikan tempat pekerjaannya, marketplace. Jangan pisahkan hari Minggu sama hari Senin. Semua hari adalah hari kudusnya Tuhan. Kita fungsinya berbeda-beda, tempat ibadahnya beda-beda. Hari Minggu tempat ibadahnya di tempat ini. Hari Senin ibadah saya di mana? Di tempat pekerjaan saya. Jadi ketika saya masuk ke tempat pekerjaan saya, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Saya tidak akan curi waktu, saya akan berikan yang terbaik sama customer saya. Walaupun saya kerja di tempat yang bos saya itu mungkin nyebelin dan lain sebagainya, saya kerja buat kerajaan sorga. 2 Korintus mengatakan kita adalah utusan, berarti ambasador duta besar kerajaan sorga. Yang bayarin gajinya duta besar Amerika yang tinggal di Jakarta siapa? Kerajaan apa? Siapa? Negara Amerika yang bayarin gajinya. Bayar kebutuhan kita hari ini. Siapa yang menanggung kebutuhan dan hari esok kita? Kerajaan sorga, karena kerajaan sorga yang kirim kita. Berarti apa? Kebutuhan kita setiap hari sudah dipenuhi sama Tuhan. Makanya Yesus mengatakan apa di Matius 6 ayat 31? Jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Khawatirnya dibahas, berkatanya gak pernah dibahas. Berkata itu berarti ngeluh. Dan apa setelah mengeluh? Pinjam-pinjam uang. Saya nggak ngomongin KPR ya, saya nggak ngomongin yang namanya, itu ada ranah hukumnya sendiri. Angkat telepon, pinjam-pinjam uang. Itu sama aja kalau anak saya keluar dari rumah saya bilang begini sama tetangga, pinjam uang dong om, tante. Bukannya kamu anaknya Pak Billy, besok bukannya nanti disediakan makanan, belum lihat. Pinjam dong, minta dong, bagi dong, yang malu siapa? Saya. Kita nih anak raja loh. Saya punya teman, ya, tokonya udah mau bangkrut, mobil niaga 2 bulan gak bisa dibayar. Didatengin debt collector, kurang kepepet apalagi coba. Didatengin debt collector, dia ingat khotbah ini, dia bilang saya gak mau mengandalkan manusia. Gak mau dia, saya mau menikmati perjalanan sama Tuhan. Dia udah gak bisa bayar, bisnisnya udah hampir hancur kok. Akhirnya apa yang terjadi? Ini yang terjadi, ini adalah seorang yang merupakan teman istri saya. Jadi ini bukan katanya-katanya, ya. Ini adalah orang yang merupakan teman kami. Didatengin debt collector, dia bilang begini sama debt collectornya, Pak, saya sudah tidak punya uang. Bapak marah-marah, tetap aja saya nggak punya uang. Akhirnya yang terjadi adalah dia buatin kopi debt collectornya. Waktu dibuatin kopi, mungkin kopinya ada urapan Tuhan, saya nggak tahu. Waktu debt collectornya pulang, besoknya debt collectornya itu WhatsAppin dia. Dan saya baca sendiri WhatsAppnya. WhatsAppnya berbunyi begini, Ibu, saya kasihan sama Ibu. Saya sudah sepakat sama orang sales. Saya akan bayarin dulu
tunggakan ibu yang 2 bulan karena tanggung dan sayang Bu kalau mobilnya diambil. Mobil niaga ibu. Kami bayarin, nanti kalau ibu ada uangnya, ibu bisa nyicil ke kami, gak usah pakai bunga Bu. Saya gak pernah dengar debt collector bayarin hutang. Kan tugasnya nagih hutang. Kok ada debt collector bayarin hutang, itu berarti debt collector di zaman Roh Kudus, amin. Hutangnya lunas, ya. Hutangnya lunas berarti kan situ kan, kepada mobilnya. Ya dibayarin. Tapi kan dia masih punya hutang sama debt collector. Iya kan? Besoknya ada temannya WhatsApp dia. Ci, itu mobil niagamu gak dipakai? Enggak, aku sewa ya. Oh silahkan. Mereka nego harga, nego waktunya, dan hari itu juga ditransfer persis uangnya untuk bayar tunggakan 2 bulan. Dalam hitungan 2 hari mobilnya lunas. Orang yang sudah kepepet seperti begitu, udah terpojok seperti begitu, banyak yang teriak dan akhirnya pakai apa? Pakai usahanya sendiri. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Kita menyembah raja atas segala raja, sumber atas segala sumber. Itu sebabnya gak usah takut. Nikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Coba lihat Ibrani, pasalnya yang ke-6. Ayat 19 sampai 20 mengatakan begini. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan sampai 20. Pengharapan itu, ya, pengharapan kita adalah sauh yang kuat. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan kita tuh membuat kita tersenyum. Kenapa? Yang telah, nggak ada kata harus. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, yang menjadi imam besar pada saat itu adalah dia. Dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia gak pernah bawa darah hewan Bapak Ibu, dia bawa darahnya sendiri. Dia bawa harapan kita dan dia bilang, nak, kamu pasti punya banyak harapan, aku bawa harapanmu nak. Aku masuk dan aku membuka tabir. Bukan sekedar dibuka. Kalau dulu imam besar buka tabir, tabirnya ketutup lagi, tetap terpisah. Hari ini tabirnya udah dirobek sama Yesus. Dia menembus tabir itu, dia bawa harapan kita, dia kaitkan ke dalam tahta kerajaan sorga. Itu sebabnya dikatakan begini di ayat yang ke-20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kata perintis di situ adalah kata prodromos. Kata prodromos itu adalah orang yang suka berlari masuk ke dalam kota di zaman dulu. Berteriak kepada si isi kota, sebentar lagi ada orang penting mau lewat, ada raja mau lewat. Semua masyarakat berdiri di pinggir jalan. Dan ketika raja lewat, ketika orang penting lewat, mereka tepuk tangan. Tahukah Bapak Ibu, yang masuk ke pelataran sorga, yang menjadi prodromos bagi kita, yang menjadi perintis bagi kita itu adalah Yesus. Dia yang berteriak kepada si isi sorga, sebentar lagi ada orang penting mau datang, mau menghampiri tahta Tuhan. Siapa? Saudara dan saya. Betapa dahsyatnya prinsip ini. Sehingga dia ambil pengharapan kita, dia bawa sampai ke belakang tabir karena sudah dirobek sama dia. Manusia dengan Tuhan sudah diperdamaikan. Itu sebabnya ya, seringkali dari atas mimbar didengungkan hal-hal seperti begini. Ayo berikan yang terbaik, kita bingung. Berikan terbaik itu apa? Berikan yang terbaik itu berarti saya ngikutin tata ibadah, itu yang terbaik. Itu salah satunya. Berikan yang terbaik, akhirnya kita bingung karena kita gak pernah terima yang terbaik. Saya gak bisa kasih uang kalau saya gak punya uang. Saya gak bisa kasih waktu kalau saya gak punya waktu. Saya gak bisa kasih yang terbaik kalau saya gak pernah punya yang terbaik. Itu sebabnya pada hari ini saya mau mengundang kita semuanya untuk mengerti bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Bahwa kita sudah betul-betul sudah ada di dalam sebuah jalan yang sangat luar biasa karena kasih Tuhan yang sangat dahsyat atas hidup kita. Tetapi kemudian pasti banyak orang mengatakan begini kepada saya, Pak, berarti kalau kita sudah menerima pengampunan kasih karunia Tuhan, kita bebas berbuat dosa dong Pak. Karena kan kalau begitu kan berarti kan gampang Pak, dosa aja besok udah diampuni lagi. Saya akan bilang sama orang-orang yang mengatakan begitu, berarti kamu tidak dan belum pernah mengalami Tuhan. Kalau kamu mengalami kasih Tuhan, kamu makin hati-hati hidupmu. Karena kamu sudah terima yang terbaik dari dia. Itu sebabnya ya, jangan mencibir yang namanya tata ibadah. Tata ibadah itu berbeda-beda semua gereja. Akhirnya orang kalau mengkultuskan tata ibadah,
Ya, akhirnya orang mengatakan begini, gereja kamu tidak tepuk tangan, kering. Gereja yang gak tepuk tangan mencibir gereja yang tepuk tangan. Gereja kamu tepuk tangan, rame amat sih, gak menghormati hadirat Tuhan. Gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Saya 25 tahun pelayanan, saya sudah melihat banyak sekali terjadi blunder-blunder di atas ini. Gimana pun juga manusia melakukan pasti ada salahnya, betul gak? Kejar Yesusnya, jangan kultuskan hamba Tuhan. Saya, ya Bapak Pendeta, Pak Gembala, kita semuanya ini hanya penyampai kabar keselamatan, bukan mediator. Mediatornya Yesus. Jangan dikit-dikit, Pak Pendeta tolong doain Pak, tolong doain. Doain apa? Anak saya mau kuliah Pak, tolong Pak. Pak Pendeta tolong doain Pak, doain apa? Apa ya Pak ya? Anak saya biar dapat jodoh Pak, cepat Pak. Itu sama aja kalau adik saya datang ke saya ngomong begini, Bill, bilangin sama papa mama, ya. Tolong bilangin sama papa mama, besok aku pengen banget, ya, makan roti, tolong beliin. Saya akan bilang apa sama dia? Ngomong aja sendiri. Ngomong sendiri dah. Enggak, kan kamu lebih dekat. Kan kamu lebih dekat. Itu pemikiran banyak jemaat. Kita ini kakak beradik di dalam keluarga besar Allah. Bapaknya satu. Yuk aktifkan imannya dong. Alami Yesusnya masing-masing. Betul, kita kadangkala kita memerlukan sebuah doa karena kita lemah. Betul, dan itu enggak apa-apa. Tapi ayo aktifkan imanmu juga. Berapa tahun yang lalu, kira-kira 10 tahun yang lalu, ada 7 orang sakit di dalam 1 tahun yang saya doakan semuanya meninggal. Ayo. Sampai nama saya waktu kira-kira 10 tahun lalu itu sampai sedikit-sedikit tenar juga. Gara-gara pendeta kalau doain orang cepat ketemu Yesus katanya. Sampai saya ditelepon sama satu keluarga, Pak Pendeta. Kami mendengar Pak, Bapak kalau doain orang cepat ketemu Yesus. Ini Pak, kami sudah berembuk Pak, kami mau undang Bapak ke rumah. Kenapa? Karena ini Papa sedang sakit. Dan kata dokter Papa sudah tidak ada harapan. Jadi kami sudah berembuk, kami mau Pak Pendeta datang untuk doakan Papa. Saya tanya dong, doain apa? Jawabannya rohani sekali, supaya yang terbaik terjadi Pak. Yang terbaik terjadi. Supaya Papa cepat-cepat mati. Kacau. Karena kenal jadi saya datang sama istri saya di tengah-tengah jalan. Saya bilang sama istri, lucu juga biasanya hamba Tuhan dipanggil untuk doa kesembuhan. Ini doa kematian. Waktu saya sampai di sana. Ya sampai di sana. Saya datang cuma sama istri berdua. Saya doakan omnya. Oh sudah gak bisa bangkit dari tempat tidur. Om saya doa ya om. Kita berdoa. Di tengah-tengah doa tiba-tiba si om bilang begini sama saya. Yang saya lihat tadi datang. Itu lebih dari 2, bukan kamu berdua. Saya langsung dalam pikiran saya, wow, malaikat-malaikat Tuhan bersama dengan saya. Keluarganya beda lagi. Keluarganya ini kan saling bicara saya dengar. Malaikat penjemput, malaikat penjemput. Ini gimana sih? Setelah selesai berdoa, kami pulang seminggu setelah itu saya dapat telepon dari keluarga. Pak, mujizat terjadi Pak. Aduh saya kaget. Mujizat apa? Papa sembuh total. Seperti dapat organ baru Pak. Udah bisa jalan-jalan ke mall. Tambah kuat, tambah luar biasa. Wih saya senang banget. Saya bilang istri saya, sayang itu sih om sembuh. Istri saya bilang gitu. Oh luar biasa. Pasien pertama sembuh. Yang lainnya meninggal semua. Jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Kedaulatan dalam tangan Tuhan. Alami Yesus sendiri. Saya akan tutup dengan kisah saya. Mungkin udah sering dengar ya kisah saya. Saya terdiagnosa kanker tahun 2019. Dan saya ini adalah praktisi hidup sehat. Saya makan sehat, saya olahraga, bahkan saya trainer. Saya selalu mempunyai prinsip bukan sekedar jiwa dan roh yang harus sehat. Tubuh juga harus sehat. Jadi saya makan sehat. Saya olahraga sehat, bahkan saya train orang di gym. Dan saya gak pernah mungut biaya. Saya train teman-teman saya. Ada beberapa yang jadi juara bahkan. Satu hari, Bapak Ibu pasti sudah dengar kesaksian saya. Saya terdiagnosa kena cancer karena ada deodoran yang masuk ke dalam tubuh saya. Faktor eksternal, ada zat kimia masuk. Waktu saya berhadapan dengan dokter, singkat cerita saja. Dia katakan, Pak usia Bapak tinggal 3 bulan. Saya kayak kesambar geledek hari itu.
Saya nggak pernah dirawat di rumah sakit. Seumur hidup saya nggak pernah dirawat. Karena tubuh saya sehat. Dan tanpa saya sadari, saya percaya diri sama pola hidup sehat saya. Makanya setelah saya sakit, akhirnya saya baru sadar bahwa hidup sehat, pola hidup sehat hanya memberikan badan kita fit. Kesehatan itu datang dari Tuhan. Jadi saya waktu menerima berita itu, saya nggak pernah lupa waktu saya di kamar, waktu saya masuk ke rumah sakit, itu darah saya udah habis, darah merah udah habis. Darah merah kalau habis, itu kita megap-megap karena darah merah itu penghantar oksigen. Saya nggak bisa napas. Saya masuk udah di kursi roda. Di hari pertama, saya nggak pernah lupa yang menghampiri saya adalah dokter namanya Dr. Grace. Kok bisa ya Tuhan kirim namanya Dr. Grace? Grace bahasa Indonesia kan kasih karunia kan? Jadi saya waktu dia masuk kamar, dokter kasih karunia. Halo dok. Dia yang membacakan protokol kemo saya. Dia membacanya dengan terbata-bata. Karena dia di tengah-tengah itu dia menghela napas berkali-kali. Dia bilang, Pak kami mohon maaf. Kami harus menginjeksi tubuh Bapak. Kami harus bolongin dada Bapak. Dan kami harus masukkan cairan kemo yang paling keras. Karena usia Bapak sudah hanya 3 bulan Pak. Pak, cairan kemo yang kami masukkan adalah cairan kemo yang paling keras. Dan itu akan netes di tubuhnya Bapak setiap hari. Sekitar 500 mili per hari, sekitar begini. 600 mili. Dikali 7 hari berarti 3,5 liter. Pak, kami mau beritahu Pak. 1 tetes dari cairan kemo ini. Kalau jatuh ke tangannya suster, tangannya kebakar Pak, tangannya suster. Jadi Bapak bisa bayangkan 3,5 liter masuk ke tubuh Bapak, organ-organ di tubuh Bapak hancur melepuh Pak. Jadi setelah pengobatan ini Pak, Bapak akan dilarikan ke ICU, Bapak akan dipakaikan alat pembantu nafas, Bapak akan koma Pak, dan Bapak mati Pak. Ngapain diobatin ya? Karena udah nggak ada pilihan Pak. Bapak nggak diobatin, Bapak mati lebih cepat lagi, diobatin hanya 30% Pak. Bapak bisa berhasil, bisa memperpanjang lah umur Bapak. Dia nggak bilang sembuh, memperpanjang lah sedikit. 70% gagal total. Kemudian dia katakan itu, kemudian dia minta kami dan saya dan istri saya untuk tanda tangan. Supaya kalau saya meninggal, istri saya tidak akan menuntut rumah sakit. Saya ingat sama ayat ini, pengharapan kita sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya berharap sembuh dong. Saya berharap sembuh. Dan pagi hari sebelum dokter itu memberikan berita itu kepada saya berikan ayat terakhir ya. Coba kita lihat Amsal pasal yang keempat. Ini renungan pagi saya sebelum dokter memberikan berita itu. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Amsal 4. Dikatakan begini, jadi ini pagi hari, saya lagi buka renungan harian, saya tiba-tiba ketemu sama ayat ini. Dan saya percaya Roh Kudus yang kasih saya ayat ini. Dikasih tahu begini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan kalimat ini, arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpan di dalam lubuk hatimu. Simpan firmanku di dalam lubuk hatimu. Simpan isi hatiku di dalammu. Kamu harus tahu isi hatiku, aku gak berseberangan sama kamu. Karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Tiba-tiba, setelah dokternya keluar, dengan kondisi menangis, saya dan istri saya. Kami saling bertatapan dan saya bilang gini, sayang kamu ingat gak tadi pagi ayat yang kita baca? Dikatakan arahkan telingamu kepada ucapanku. Tuhan lagi berbicara sama saya pagi hari itu. Dia bilang gini, Bill yang barusan dokter kasih tahu itu kenyataan hidupmu. Yang tadi pagi kamu baca, yang kalau kamu mengarahkan telingamu kepadaku itu adalah kebenaran Bill. Dan kenyataan hidupmu itu harus tunduk sama kebenaran firmanku. Dan mulai hari itu kalimat itu terus keluar yang akhirnya jadi viral. Saya mulai ngomong begini, Tuhan, kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Apakah saya makin membaik? Oh tidak. Makin hancur tubuh saya.
Saya nggak peduli, saya bilang begini, Tuhan mulai hari ini saya nggak akan minta-minta kesembuhan. Karena Tuhan sudah berikan kesembuhan di kayu salib ketika Engkau katakan selesai di kayu salib. Jadi tiap hari yang saya katakan saya nggak minta kesembuhan, saya bilang apa? Tuhan terima kasih, kesembuhan sudah aku terima. Sudah aku terima. Walaupun kondisi saya makin buruk, kondisi saya makin hancur, saya bilang, aku sudah terima kesembuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku akan isi hariku dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, di lantai 8 di mana saya dirawat, itu setiap hari saya mendengar orang menangis, orang menjerit, karena setiap hari ada orang meninggal. Itu lantai kemo. Dan ada orang di situ yang mau bunuh diri, karena mereka mau loncat dari lantai 8. Cancer tuh sakit, diobati makin sakit. Mau loncat, banyak pasien diborgol di tempat tidur. Itu lembah kekelaman yang saya lihat dan dengar setiap hari. Setiap hari. Saya fotoin semua suster yang masuk ke kamar saya. Saya bilang satu hari nanti, saya akan memandang fotomu di rumahku ketika aku sudah sehat. Saya ngomong gitu sama semuanya. Saya fotoin satu-satu. Yang datang ke kamar saya, yang bersihin kamar saya fotoin. Satu hari nanti, saya akan nikmati foto ketika aku melihat wajahmu. Dan aku tetap akan doakanmu. Terima kasih udah beresin kamar saya. Saya bersaksi kepada mereka. Saya gak peduli. Saya bilang Tuhan saya sudah menyembuhkan saya. Kadang-kadang ada mereka yang mungkin bukan orang Kristen, mereka bingung. Ini orang kok imannya kok bertumbuh terus tiap hari, makin kondisi makin hancur. Betul, setelah 7 hari. Setelah 7 hari selesai di kemo, dicabut alatnya dari dada saya. Besoknya saya masuk ke dalam kamar mandi, saya bersin. Gak sengaja saya bersin, yang keluar darah semua. Hancur tubuh saya. Organnya hancur. Dan setiap hari mulai menurun akhirnya. Tiba-tiba satu hari, leukosit itu ya Bapak Ibu, itu adalah darah putih. Itu adalah pertahanan tubuh. Leukosit saya, darah putih saya menginjak titik 0,03. Berarti apa? Habis. Berarti pertahanan tubuh saya nggak ada. Tapi Roh Kudus bilang begini, Bill, walaupun leukositmu tidak ada, aku adalah sumber atas segala sumber. Aku yang menciptakan darahmu. Jadi setiap hari ketika saya perjamuan kudus, saya bilang ini, Tuhan ketika aku minum darahmu, darahmu yang berkuasa dan yang sudah tercurah di kayu salib, menggantikan darah yang rusak di dalamku. Aku percaya Tuhan, tiap hari. Itu sebabnya ketika saya kejang-kejang badan saya, dan dokter udah panik mau masukin saya ke ICU, setiap kali saya mau ditarik ke ICU, selalu Tuhan bangkitkan saya. Dek. Panasnya turun, kondisi normal, dia lihat monitornya gak jadi. Besoknya begitu lagi, gak jadi lagi masuk. Jadi saya gak pernah masuk ICU. Dokter bilang kamu pasti masuk ICU, saya gak pernah masuk ICU. Tapi kondisi-kondisi hampir meninggal, hampir mati di tempat tidur, kejang-kejang, panas 41 derajat, itu terjadi berkali-kali. Sampai-sampai ketika saya doa besoknya saya bilang, Tuhan mengerikan yang terjadi kemarin Tuhan. Dan selalu ada suara dalam hati saya, gak apa-apa Bill. Makin serem kejadiannya, makin seru nanti kesaksiannya. Tenang aja Bill. Tenang aja. Gak apa-apa Bill, saya terus dikuatkan. Dalam hitungan 1 bulan, hanya 1 bulan di bulan Februari, 10 dokter yang cek saya. Nah, mereka menemukan hasilnya, mereka tes ulang. Dan di hari itu mereka mengatakan, Pak kami gak bisa menemukan sel kankernya hilang Pak. Hilang semuanya. Saya mau, sebagai penutup saya mau meninggalkan ini kepada semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengharapan kita sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tuhan sama kita sudah diperdamaikan. Itu sebabnya kalau kita sedang sakit, jangan pernah bilang gini, ini karena dosa apa ya, dosa apa. Tuhan gak memberikan penyakit. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Tuhan mau kita sehat. Itu sebabnya kita harus mengerti, kenyataan hidup saya harus tunduk sama kebenaran firman. Perkatakan itu setiap hari. Dan bilang, Tuhan terima kasih bahwa aku sudah dilayakan. Terima kasih bahwa aku sudah disembuhkan. Terima kasih bahwa aku sudah dipulihkan. Walaupun aku belum melihat. Karena Alkitab mengatakan aku adalah orang yang sangat berbahagia. Yang ketika belum melihat namun percaya. Alami Tuhan. Nikmati perjalanan dengan Tuhan. Dan saya percaya di tempat ini akan banyak kesaksian. Karena semuanya berjalan bersama Yesus. Berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan kita.